Dua, menjaga lingkungan sekitar. Semisal kalian kan di rumahnya itu kan ya rajin nyapu gitu, bersih-bersih, membersihkan selokan, membuang sampah yang sudah menumpuk. Tuh. Kalau kalian punya lahan yang jauh dari sungai, lebih baik kalau buat rumah itu ya jauh dari sungai itu. Kenapa? Karena kan kalian kalau berada di dekat sungai, kalau nanti itu sungainya itu, walaupun kan kadang ada orang kan buat rumah itu di pinggir sungai, itu cara airnya di bawah itu kan besar, itu tidak kemungkinan kuat gitu banjir karena kan tanahnya itu lembab. Kalau sungai itu kan tanahnya selalu lembab gitu setiap hari, takut tanahnya itu semakin berkurang setiap harinya, jadi ya terkena banjir. Yang keempat, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, yaitu seperti menebang menyumbat. Itu nanti berarti kalau kalian sudah kamar mandi, lebih baik dikasih tempat sampah di tempat mandinya agar tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin ada yang mau bertanya di kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika, utusan dari kelompok kebakaran. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggulangi banjir di daerah dataran rendah dan di daerah pesisir pantai? Dan apa dampak terbesar terjadinya banjir di daerah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatu Nasana dari kelompok Konflik Sosial. Saya akan bertanya mengenai banjir, yaitu kenapa banjir sangat memicu adanya penyakit. Di kelompok kebakaran, pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggulangi banjir di daerah dataran rendah dan daerah tinggi dan apa dampak tersebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagaimana cara pesisir? Yang pertama, bagaimana cara mengurangi banjir di daerah dataran rendah? Kan rata-rata kalau dataran rendah itu kita mempunyai seperti selokan, pasti mempunyai kamar mandi kan masing-masing. Ya kan pasti. Jadi kalian itu rajin bersihkan selokan lah. Pesisir, rata-rata kalau di bagian Pantura itu kalau saya lihat kalau pantainya itu ya lumayan bersih. Kalau tapi sekitar Telanangan ke barat itu kan banyak sampah. Jadi membuang sampah di sana. Bersihkan kalau di bagian pasirnya itu diangkut pakai trek gitu. Kenapa banjir sangat memicu kepada wabah penyakit? Yang jelaslah kan banjir itu kan dari numpangnya sampah, terus sebenarnya itu kalian itu banyak nyamuk, selokan tidak dibersihkan kan banyak nyamuk. Jadi kalian nanti kena karena curah Apakah puas bagaimana kami dari kelompok banjir? Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Laut akan menjelaskan tentang mitigasi abrasi laut. Selanjutnya dimasukkan pada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penanggulangan abrasi laut. Sebelum saya menjelaskan, kalian perlu tahu abrasi laut itu adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Agar tidak menghancurkan bebatuan di daerah pantai. Mungkin dari Bapak atau Ibu Tagana pernah melakukan partisipasi penanaman bakau ini.
Yang kedua yaitu memelihara terumbu karang. Fungsinya ini adalah sebagai pemecah gelombang. Dan yang ketiga, melarang penambangan pasir. Penambangan pasir ini dilakukan apabila dilakukan oleh sejumlah manusia di kelompok operasi laut. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ada yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama kami buka 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa aktivitas manusia bisa menyebabkan abrasi laut? Ya karena seperti adanya keseimbangan ekosistem laut di mana terjadi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia terhadap kekayaan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Sehingga apabila terjadi arus atau gelombang besar, maka alam langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi. Juga adanya seperti tadi karena ditebang oleh manusianya sendiri. Ya Pak, masih kurang jelas. Apakah sudah puas? Manusia saat abrasi terjadi. Ini dari kelompok Gunung Meletus. Dan kan saya sudah jelaskan, penanggulangan abrasi laut itu bisa dilakukan dengan menanam pohon bakau, memelihara terumbu karang, dan melarang penambangan pasir. Nah, salah satu tindakan manusia saat abrasi laut terjadi, ya salah satunya itu mengerti? Mengerti waktu tsunami tahun 2002 di Aceh? Saya bertanya, itu banyak yang meninggal apa enggak? Banyak kan? Iya. Dijelaskan masih prabencana, bukan terjadi saat terjadinya. Jadi pertanyaannya bisa dicari di Google. Mau bertanya Kak? Mau bertanya kekayaan dari wabah penyakit. Tanya apakah di mitigasi tersebut ada dampak positif negatifnya? Lebih tepatnya dampak positif dan negatif mitigasi abrasi laut. Saya menjawab tentang masalah dampak positif dan negatif dari mitigasi abrasi laut. Sebenarnya saya dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini akan terjadi negatifnya akan menyebabkan sekitar penduduk daerah pantai terkena dampak dari abrasi itu, yaitu adanya luapan air laut atau tsunami. Dan dampak positifnya kita dapat menjaga biota laut seperti menanam memelihara terumbu karang dan menanam pohon bakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi banjir? Apa saja pertanyaannya? Cara penanggulangan, dan saya tangkap tadi penanggulangan di daerah dataran rendah. Ya, desa tidak tahu, paham. Ya, paling tidak orang setempat itu tahu. Ke barat atau ke sungai, pasti ada di genangan yang terjadi di situ. Itu sarang nyamuk. Dan air yang menggenangi pemukiman itu sudah
melahap semua tempat, dari mulai tempat sampah, entah itu limbah, entah itu sampah dapur, entah itu sampah manusianya. Nah, di situ tuh mengumpulkan penyakit. Saya bahas lebih lanjut lagi. Apalagi pertanyaannya? Gak ada, dua ya. Penanggulangan bencana ada benar, ada salah. Ya. Maka saya kembalikan lagi kepada manusia. Karena itu mungkin saya kurang mengikuti, kurang update. Padahal ada grupnya saya di sini, instruktur. Mohon maaf bila ada kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan. Kita lanjutkan ke depan pembahasan ini. Kita buat lebih seru lagi. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Wa